Pemirsa, apa saja poin-poin evaluasi jalannya debat Capres 2024 pada Selasa lalu? Selain persoalan durasi debat, benarkah isu dan topik pertanyaan tidak mencakup seluruh tema debat? Kami akan membahasnya bersama anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus serta manajer program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat sore Mbak Betty, selamat sore Mas Fadli. Selamat sore Mbak. Baik, saya ingin ke Mbak Betty terlebih dahulu. Tadi di berita sebelumnya Mbak Betty terkait dengan Gibran begitu yang menunjukkan gestur mengajak bersorak begitu. Dikatakan KPU akan memberi teguran. Apa yang salah sebenarnya dengan gestur tersebut dan dalam bentuk apa nanti teguran ini akan disampaikan? Yang perlu saya sampaikan, barusan kami selesai rapat terkait dengan evaluasi debat putaran pertama bersama tim pasangan calon 1, 2, dan 3, dan juga persiapan, jadi rapat koordinasi awal persiapan untuk debat yang kedua. Jadi secara spesifik, secara umum kita bahas terkait dengan tata tertib, lalu kemudian mengingatkan kembali kepada semua pasangan calon, tidak merujuk pada hanya salah satu pasangan calon saja, untuk tetap merujuk pada tata tertib yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Dan kita sudah komunikasikan ini sebelum debat pertama dilakukan, Mbak Zakia. Jadi tadi hadir lengkap ketiga pasangan calon, dalam hal ini diwakili oleh LO-nya, dan kemudian merumuskan apa-apa saja secara teknis dan secara substansi hasil evaluasi putaran pertama untuk kita perbaiki pada putaran kedua. Jadi sifatnya beberapa mengingatkan hal kepada semuanya begitu ya Mbak Betty ya? Hanya mengingatkan kepada semua, tidak ada spesifik teguran. Betul. Karena Ketua KPU mengatakan akan memberikan teguran kepada Cawapres nomor urut 2 atau kepada timnya saat kemudian evaluasi hari ini. Dalam rapat yang disampaikan tadi yang saya hadiri, tentu ketika mengingatkan itu pasti bahasa verbalnya menegur begitu kan Mbak. Tapi tidak hanya kepada salah satu pasangan calon, tapi 1, 2, 3 untuk remind, mengingatkan bahwa ayo tetap jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dalam penyelenggaraan debat, khususnya nanti untuk kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi pembelajaran dari yang pertama untuk selanjutnya. Itu apa yang mengapa tidak diperbolehkan gestur seperti itu dilakukan pada saat debat, Mbak Betty? Yang namanya gestur menilai bukan pada pihak KPU. KPU hanya menyusun tata tertib, silakan masyarakat yang menilai untuk semua gestur, pilihan kata yang disampaikan oleh setiap pasangan calon, Mbak Zakia. Oke, baik. Jadi tidak selain mungkin bisa menjawab itu begitu ya, bukan kewenangan dari KPU untuk menjawab, padahal itu adalah aturan dari KPU sendiri bahwa tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu begitu ya Mbak Betty. Baik, kalau begitu Mbak Betty, apa saja itu kemudian evaluasi yang bisa kita dengarkan adalah tatipnya, Mbak. Oke, hari ini apa saja kemudian evaluasi yang menjadi catatan dari KPU terkait dengan debat perdana kemarin, Mbak? Dalam catatan saya ada 2 hal. Pertama terkait dengan substantif penyelenggaraan debat putaran pertama, dan yang kemudian penyelenggaraan secara teknis. Ada beberapa hal yang akan menjadi pembelajaran tidak hanya pada KPU, tapi nanti TV host dan juga pasangan calon, dalam hal ini LO. Jadi secara teknis apa saja yang perlu kita perbaiki, dan kemudian secara substantif apa saja yang kemudian perlu kita highlight lagi. Nah, alhamdulillah ketiga pasangan calon memberikan apresiasi terkait dengan penyelenggaraan alur pada debat pertama, dan ini akan tetap kita lanjutkan pada debat-debat berikutnya. Jadi tampak bahwa debat untuk putaran pertama itu memberikan gambaran perbedaan apa sih visi misi program kerja, dan kira-kira yang membedakan antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lainnya. Itu terlihat dengan jelas dalam layar dan secara umum dapat apresiasi, tapi memang perlu ada beberapa perbaikan sedikit terkait dengan teknis dan substansi, Mbak Zakia. Baik. Kalau gitu saya ingin ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau dalam catatan dari Perludem sendiri terkait dengan debat perdana kemarin, apa kemudian yang harus diperbaiki dalam debat-debat selanjutnya? Ada beberapa hal menurut saya yang penting untuk jadi atensi dari KPU ya.
untuk memperbaiki mekanisme debat publik putaran kedua. Nah, salah satu yang perlu diperbaiki adalah sepertinya perlu ada kebijakan yang tegas, tidak perlu ada pendukung pasangan calon hadir dalam jumlah begitu banyak di dalam arena debat. Dan gestur atau kemudian gerakan yang dilakukan oleh Gibran itu kan sebetulnya gestur yang menunjukkan untuk meminta pendukung atau relawan tim kampanye yang hadir di arena debat untuk bersorak gitu. Kita kan bisa melihat bagaimana berkali-kali moderator debat juga mesti terganggu fokusnya untuk menghentikan sorak-sorai para pendukung. Saya kira untuk putaran kedua lebih baik pasangan calon cukup misalnya didampingi oleh 2 atau 3 orang tim kampanyenya saja, dan tentu ini juga akan bisa membuat pasangan calon moderator bisa jauh lebih fokus untuk menyampaikan gagasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh KPU. Kalau kita lihat misalnya debat-debat calon presiden di Amerika Serikat itu hampir praktis nggak ada yang kemudian dihadiri oleh tim kampanye yang begitu banyak bersorak-sorai, dan kemudian itu juga mengganggu alurnya beserta jalannya debat gitu ya. Kita bisa lihat gestur Gibran itu kan gestur untuk mengajak pasangan calon atau kemudian pendukungnya untuk bersorak. Dan esensi untuk menghadirkan pendukung dalam jumlah banyak ke arena debat menurut saya juga tidak relevan, karena kan debat ini sudah disiarkan secara nasional ya, oleh televisi yang kemudian bekerja sama dengan KPU, dan hampir semua juga media-media arus utama juga menyiarkan melalui live di streaming, termasuk juga KPU juga menyiarkan secara streaming. Jadi saya kira, dan kalau kita lihat juga hadirnya banyak pendukung pasangan calon itu ketika pasangan calon berbicara juga menghadirkan pemandangan yang tidak baik, karena background pasangan calon menjadi melihat orang kadang-kadang ngobrol, bermain handphone, sehingga itu tidak elok juga untuk dilihat sebetulnya. Jadi saya kira di debat kedua perlu ada batasan. Bahkan mungkin ya paling banyak 5 orang lah tim kampanye yang mendampingi pasangan calon, sehingga itu akan bisa jauh lebih fokus dan sisanya bisa menonton melalui lembaga penyiaran gitu. Saya kira itu ya yang menjadi catatan agak krusial, sehingga peristiwa gestur Gibran itu tidak akan terulang lagi gitu. Oke. Dipastikan tadi sudah diberikan peringatan begitu kepada 3 pasangan, kepada 3 tim pasangan untuk tidak melakukan hal yang serupa lagi, begitu tadi ya Mbak Betty. Mbak Betty, selain tadi apa yang disampaikan bahwa perlu kemudian dipertimbangkan kebijakan untuk menghadirkan pendukung yang begitu banyak sehingga menjadi distraksi begitu ya untuk kemudian jalannya debat. Ini ada juga kemudian masukan juga yang mengatakan bahwa pertanyaan dari kandidat untuk kandidat ini beberapa kali tidak sesuai dengan tema. Kita ingat kemarin ada yang menyinggung masalah pupuk, ada yang menyinggung masalah IKN, ada yang menyinggung masalah polusi atau kerusakan lingkungan, tidak sesuai dengan tema debat yang perdana. Nah, dalam hal ini Mbak Betty, peran moderator ini kan kalau kita melihat sepertinya hanya menjadi timekeeper begitu. Apakah kemudian moderator ini diberikan kewenangan untuk bisa misalnya menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema debat? Ini bukan kali pertama Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi soal jumlah, kita berbeda dengan Amerika tentu ya. Tentu penyelenggaraan debat kita lebih guyup, mendekatkan pasangan calon dengan orang-orang yang betul-betul menjadi pendukungnya dan kemudian disaksikan oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, kalau misalnya tadi pertanyaannya Mbak Zakia terkait dengan peran moderator, itu sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Dia memang mengarahkan terkait dengan time schedule-nya, yang tidak boleh adalah memberikan pernyataan menilai apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Dan ke depan berdasarkan hasil evaluasi tadi, pada saat nanti moderator dan kemudian ada waktu jeda, KPU diminta untuk remind kepada si moderator agar debat tetap berjalan sesuai dengan isu yang akan kita sampaikan.
sekali lagi Mbak Zakia, isu sudah ditetapkan oleh KPU, mungkin karena kemarin berbau terkait dengan politik dan pengambilan kebijakan, dalam hal ini kebijakan publik, ya kalau disangkut pautkan bisa saja sih kita menganalisa boleh atau ada atau tidak, bagaimana demikian. Tapi Tapi kalau tidak menurut sesuai, kami apa kemudian yang biarkan harus dilakukan? masyarakat. Kalau kemudian misalkan dalam Ya, kita jalannya remind debat, pada setiap jeda, yang pasti tidak terdistrak. Iya, yang pasti setiap pasangan calon tidak boleh terdistrak apa yang ingin disampaikan. Masyarakat menilai terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan dalam hal ini, isu apa setiap debat sudah ditentukan, begitu Mbak. Jadi Jadi tidak ada kemudian wasit yang setiap jeda, kemudian mengatakan misalnya, oh ini tidak bisa ditanyakan karena ini tidak sesuai dengan tema, itu tidak ada ya. Hanya diingatkan saja begitu pada saat jeda ya, begitu. ya dia tidak bisa memberikan penilaian. Dia tidak bisa berkomentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Itu bunyi Undang-Undang 7 tahun 2017. Bahwa moderator terbatas dan kemudian moderator menyampaikan atau apa namanya, memfasilitasi terjadinya debat, ya termasuk untuk timekeeper. Oke, baik. Nanti saya akan minta tanggapan juga dari Mas Fadli, tetapi kita akan ikuti dulu pemirsa jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan evaluasi debat perdana Capres kemarin. Saya ingin ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kemudian pertanyaan antar Capres ini yang keluar begitu ya, bisa dikatakan mungkin banyak yang menilai tidak sesuai dengan tema dalam debat perdana kemarin. Dan kalau kita melihat justru memang sesi antara para kandidat bertanya ini. Iya, bisa mendengar suara saya, Mas Fadli? Bisa, silakan, Mbak. Baik. Nah, Mas Fadli, kalau kita melihat apakah memang kemudian sesi saling memberikan pertanyaan antara capres ini memang perlu ditambahkah begitu? Karena kalau kita lihat justru yang menarik dalam debat kemarin adalah sesi ini begitu, Mas. Ya, saya kira dilihat dari alur debat kemarin, KPU sudah memberikan ruang yang cukup sebetulnya kepada para pasangan calon untuk bisa di awal memberikan tanggapan. Lalu kemudian kepada pasangan calon juga diberikan ruang untuk memberikan tanggapan balik terhadap komentar yang diberikan oleh pasangan calon yang lain. Nah, baru kemudian di sesi berikutnya ada ruang pertanyaan. Jadi kalau dilihat porsinya sebetulnya di sesi debat kemarin itu, saya kira sudah lebih dari cukup untuk kemudian memberikan ruang kepada pasangan calon saling memberikan tanggapan dan saling memberikan pertanyaan. Nah, mungkin untuk menghemat waktu dan menghemat durasi dan tidak terlalu berlama-lama ya, kalau kita lihat dari proses debat pertama kemarin, pengundian pertanyaan oleh tim panelis, lalu kemudian lagi pertanyaan temanya apa oleh tim panelis itu mungkin bisa dikurangi saja, mungkin bisa langsung dipadatkan saja. Jadi pertanyaan yang akan diajukan itu langsung diambil oleh moderator saja. Jadi pilihan-pilihan pertanyaan itu ada di hadapan moderator langsung yang kemudian mengambil, sehingga ada waktu juga yang bisa lebih dihemat ya untuk waktu keleluasaan dari pasangan calon bisa saling memberikan tanggapan. Jangan-jangan dengan mempersingkat waktu itu juga bisa nanti sesi saling memberikan tanggapan atau saling memberikan pertanyaannya bisa jauh lebih banyak. Jadi memang kita mendorong sebetulnya dalam proses debat ini kan tidak hanya bicara lagi soal hal normatif ya, dari apa yang menjadi visi misi pasangan calon, tapi juga bagaimana mereka menyelenggarakan atau mengimplementasikan gagasan-gagasan mereka. Nah, itu yang hanya akan bisa terjawab kalau kemudian pasangan calon terus-menerus dimintai tanggapan, ditanyakan, dikejar bagaimana mereka bisa melakukan apa yang mereka tuliskan atau apa yang mereka sebutkan. Makanya menurut saya sesi yang kemudian memberikan ruang saling memberikan tanggapan, saling bertanya itu bisa dibuat jauh lebih leluasa. Dan memang perlu juga menjadi catatan ya, mungkin bagi Mbak Betty dan kawan-kawan, agar bagaimana membuat prosesnya agak bisa lebih jauh lebih lentur begitu ya, tidak terlalu kaku, sehingga alurnya dan pasangan calon pun juga akan lebih rileks dan bisa lebih leluasa dalam menyampaikan gagasan. Oke, baik. Saya ingin meminta tanggapan Mbak Betty. Silakan Mbak Betty terkait dengan tadi dikatakan agar lebih efisien durasi terkait dengan pertanyaan. Ada juga yang menyatakan yang mengambil pertanyaan dari fishbowl oleh panelis ini juga dikatakan atau dinilai tidak efisien dalam hal waktu begitu, Mbak.
Mbak Betty, maaf Ya, itu suaranya juga masih... tadi masukan dari, Baik, silakan. sudah? Ya, silakan Mbak Ya, Betty. itu juga masukan dari setiap pasangan calon tadi Mbak melalui LO-nya. Secara alur sudah disepakati, tidak ada Ya, perubahan, tapi ya. nanti ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan waktu yang akan digunakan dari setiap segmen. Jadi dari segmen awal sampai segmen penutup ada sedikit penyesuaian-penyesuaian sehingga harapan dari masyarakat termasuk untuk agar tektok di antara pasangan calon itu bisa lebih banyak. Itu tadi sudah Oke, jadi masukan sudah Pak menjadi Fadli masukan dan ya. Baik, dari masyarakat umum. Itu udah kita catat baik. Mbak. Insya Allah nanti kalau secara Siap. alur segmentasi masih sama. Nanti Oke. penyesuaian terkait dengan Nah, Mbak Betty, jumlah ini ada detik masukan dari lagi, Mbak setiap Betty. segmen. Ada masukan lagi yang menyoroti tema debatnya ini terlalu luas begitu Mbak, sehingga kalau dilihat begitu waktu untuk dialog terkait dengan tema ini tidak cukup untuk mendalami atau memperdalam masing-masing Iya. tema. Bahkan kalau kita dengar Ketua KPK tadi juga menyatakan kecewa terkait dengan pemberantasan korupsi yang pendalaman terkait dari program masing-masing capres ini dikatakan kurang begitu Mbak. Bisakah Isu kemudian terkait tema dengan pembangunan dirampingkan? Indonesia ke depan tuh banyak sekali, Mbak. Hmm, Jadi kita sudah menentukan 5 tema debat untuk setiap debat dan sudah disampaikan kepada semua pasangan calon. Isunya sebenarnya banyak banget dan sebenarnya banyak juga yang menyatakan ini belum masuk, itu belum masuk. Yang ini kayaknya bagaimana gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengumpulkan dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan irisan-irisan tema debat sehingga nanti satu alurnya sama begitu. Walaupun sebenarnya di antara satu debat dengan debat berikutnya itu sebenarnya punya kesesuaian sebenarnya ya Mbak. Tapi inilah pilihan yang harus kita ambil. Tema debatnya banyak dan sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh panelis juga banyak. Tapi nggak mungkin dengan durasi 2 jam semuanya dapat tersampaikan pertanyaan itu. Ya mudah-mudahan nanti di debat kedua 3, 4, 5 bisa lebih dalam, tidak hanya luas tapi dalam hal bagaimana cara menggali crossfire antara setiap pasangan calon ketika debat Baik. putaran kedua dan seterusnya, Mbak. Oke, baik. Mas Fadli, apakah Anda setuju bahwa dikatakan ini temanya terlalu banyak, terlalu luas, sehingga tidak cukup waktu untuk mendalami program-program para capres begitu terkait dengan tema-tema itu tersebut? Ya, kalau tema saya kira bisa diefisienkan kan. Bisa dipilih dan bisa dirampingkan sebetulnya kalau soal tema. Tapi kan KPU sudah memutuskan tema itu dan sudah diberikan kepada pasangan calon. Nah, saya kira mungkin sesinya saja yang kemudian yang perlu dipadatkan ya. Perlu dipilih mana hal yang paling strategis dari masing-masing tema itu, agar dari setiap tema itu bisa ditanyakan gitu. Nah, ini yang harus dipilih dan dipilah lagi. Sehingga kalau nanti misalnya temanya ada soal tema ekonomi, tema reformasi birokrasi, itu mesti dipastikan semua tema yang direncanakan itu ditanyakan. Nah, karena kan ini menggabungkan beberapa tema dalam satu sesi debat. Nah, makanya pengundian pertanyaan tidak perlu terlalu sering, tapi pastikan saja semua tema itu ditanyakan, sehingga nanti tidak ada yang terlewat. Oke, baik. Mbak Betty, terakhir Mbak Betty, ini juga yang kemudian menjadi sorotan karena ketiga pasangan capres ini harus berdiri lebih dari 1 jam, terlalu lama, begitu tidak ada kursi. Ini bagaimana kemudian? Apakah kemudian akan ada perubahan di dialog atau di debat berikutnya? Ya, yang pertama kemarin 2 jam sesinya terdiri dari 6 segmen. Jadi bukan berarti mereka berdiri terus karena ada masa di mana ketika pending mereka duduk dan bertemu dengan timnya. Untuk yang kedua tadi ada masukan beberapa hal termasuk soal teknis apakah nanti disiapkan kursi seperti apa dan kemudian bagaimana tentang penempatannya, layoutnya, venue-nya dan seterusnya. Itu sudah masuk Mbak dalam beberapa evaluasi terkait dengan teknis bukan substansi ya. Tadi udah ada. Oke, baik. Mbak Betty, tentunya juga masyarakat tidak sabar untuk nanti kita melihat bagaimana jalannya debat yang kedua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI, dan juga Mas Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.